Tapi Bu Mega menggunakan instrumen PBB. Sama ketika Amerika menyerang aksi unilateral kepada Irak, Bu Mega satu-satunya presiden yang berani berteriak lantang, kami tidak setuju. Tanpa melalui PBB, kami tidak setuju aksi unilateral. Maka Bu Mega enggak disenangi oleh Barat. Sama dengan Bung Karno. Sehingga jabat presiden ya cukup sekali. Kira-kira gitulah, karena politik luar negeri Bu Mega bertentangan dengan establishment. Maka kemudian Soekarno merancang adanya bom atom. Ini saya bertemu dengan seorang profesor dari Peking University, usianya kira-kira udah 90 tahun nih dalam disertasi saya. Prof. Asfi menjadi bagian dari informan saya, narasumber saya. Nah disitulah kemudian bom atom ini di dalam Muktamar Muhammadiyah di Bandung diumumkan 24 Juli tahun 65, insya Allah dalam waktu dekat kita akan berhasil membuat bom atom sendiri. Ini akan dipakai untuk pembebasan Palestina dari Israel. Ketahuan dulu oleh imperialisme global, maka Soekarno dijatuhkan. Saya ingin mengatakan, dengan spirit resolusi jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara sekalian. Itu yang membuat mengapa kami saat menjelang pemilu itu ketika Israel mau datang, kami menyampaikan sikap ideologis dan historis ini. Karena sudah ditandatangani oleh Bung Karno untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Loh kita udah dibantu di dalam teritorial wilayah kita. Masuk kita nggak bantu sana. Itu kontrak politik kita. Maka mengapa kita kemudian menolak itu? Ada yang mengatakan, wah mengkaitkan antara sepak bola sama politik. Ya emangnya politik itu kehidupan, kata Bu Mega. Nah ini penting dalam melihat perspektif geopolitik bahwa bangsa Indonesia ini bercita-cita untuk bertindak keluar. Playing field kita itu dunia. Jadi playing field kita ini bukan Lenteng Agung, bukan Jakarta Selatan. Playing field anak-anak muda kita harus melihat Indonesia dan dunia, saudara-saudara sekalian. Nih lihat. Ini tulisannya siapa nih? Solidarity to Indonesia. Oh iya, from Palestine. Ini kemudian ada tokoh pemain sepak bola di sana yang berkirim surat itu ke kita di Jakarta Post. Kami tim sepak bola Palestina yang bertanda tangan di bawah ini memberi hormat kepada rakyat Indonesia menentang keikutsertaan apartheid Israel di Piala Dunia FIFA U20. Kami memuji prinsip solidaritas rakyat Indonesia. Kami juga salut kepada Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah meskipun elektoralnya turun saat itu. Tapi ini hiburan buat kami. Elektoral PDI turun. Baru kemudian, ini kan membenarkan pernyataan Bung Karno dan Bu Mega. Akhirnya dunia mengutuk Israel. Ini sikap yang didasarkan pada fundament kita. Siapapun, bukan hanya terhadap Palestina. Siapapun yang mengorbankan kemanusiaan, keadilan, wajib kita bela. Jadi resolusi jihad itu adalah suatu semangat bagi kita untuk berdiri atas kaki sendiri melawan berbagai bentuk penjajahan. Yang memang dia tidak pro terhadap kemanusiaan. Coba lihat kan nggak ada yang tahu nih. Bung Karno coba sama Yasser Arafat kayak gitu. Dicium tuh keningnya Bu Mega. Jadi kesadaran tadi, Soekarno tadi, tapi dengan menggunakan Pancasila. Bu Mega juga hal yang sama. Di situ. Ini mohon maaf ya, gue agak panjang dikit ya. Bu Mega juga yang sama. Mau menghidupkan spirit konferensi Asia Afrika, inilah yang George Walter Bush Junior nggak senang. Ketika terjadi serangan Menara Kembar, Bu Mega yang pertama. Gitu. Pertama, Bu Mega mengatakan menyampaikan duka cita. Yang kedua, terorisme bukan bagian dari Islam. Itu Bu Mega pertama kali sebelum pemimpin dunia berani ngomong itu. Lalu Bu Mega yang ketiga mengatakan untuk menghadapi terorisme yang anti kemanusiaan, semua agama itu tidak mengenal terorisme, maka Bu Mega kemudian mengusulkan PBB, Dewan Keamanan PBB untuk menertibkan dunia. Ini yang mereka nggak senang. Karena mula-mula Amerika, ya mereka pengen memimpin langsung terhadap terorisme ini. Tapi Bu Mega menggunakan instrumen PBB.
Sama ketika Amerika menyerang aksi unilateral kepada Irak, Bu Mega satu-satunya presiden yang berani berteriak lantang, kami tidak setuju. Tanpa melalui PBB, kami tidak setuju aksi unilateral. Maka Bu Mega enggak disenangi oleh Barat. Sama dengan Bung Karno. Sehingga jabat presiden ya cukup sekali. Kira-kira gitulah. Karena politik luar negeri Bu Mega bertentangan dengan establishment. Di situ, termasuk Ustadz Abu Bakar Basir mau dibawa. Bu Mega, no, dia adalah warga negara saya. Sebagai presiden harus melindungi warga negara Indonesia. Itu. Dalam hal spiritualitas, koneksitas dengan Bung Karno. Ketika datang ke Afrika Selatan, ini sekarang kan tadi Presiden Prabowo baru menerima Presiden Afrika Selatan. Di situ. Maka saya terlambat, bukan karena diundang ke istana. Lihat pidato Presiden Prabowo dan Presiden Afrika Selatan itu. Nah, di situ yang namanya Nelson Mandela itu mengatakan, boleh enggak kami menetapkan Bung Karno sebagai pahlawan bangsa kami? Karena Bung Karno yang memberikan inspirasi bagi perjuangan Afrika Selatan di dalam melawan penjajahan saat itu dengan politik apartheid. Nah, lalu Bu Mega boleh mengatakan, lalu Bu Mega tanya Pak Nelson Mandela, Pak Nelson, mungkin paman gitulah kira-kira manggilnya, kan dekat kan namanya Bung Karno di situ. Itu kok kamu tahan puluhan tahun di penjara, rahasianya apa? Lalu Nelson Mandela mengatakan, saya hanya ditahan di tanah air saya. Tapi di depan penjara saya ada ulama dari Indonesia yang namanya Maulana Syekh Yusuf. Beliau rela dibuang ribuan kilometer jauhnya dari tanah airnya. Dan sampai wafatnya, sampai anak cucunya tetap yakin bahwa kelak di kemudian hari perjuangannya tidak akan sia-sia. Maka lalu Bu Mega mengusulkan, kalau begitu jangan hanya Bung Karno, Muhammad Syekh Yusuf juga jadi pahlawan Afrika Selatan. Jadilah dua-duanya Bung Karno dan Muhammad Syekh Yusuf. Lalu Bu Mega meninjau keluarga Muhammad Syekh Yusuf. Lalu mereka, Ibu Mega nanya mau dibuatin apa. Mereka minta dibuat masjid. Ini dibangun oleh Bu Mega. Jadi masjid di belahan bumi paling utara oleh Bung Karno, belahan bumi paling selatan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu.